Sewaktu saya mengkaji soal-soal pertanahan dalam konteks sejarahan, saya melihat bahwa bahasa yang dihadiahkan kepada bangsa ini itu akhirnya memukul orang-orang Melayu. Saya tidak mau bicara beyond of the content. Saya bicara pada konten yang memang saya kuasai soal akar sejarah kekalan orang Melayu dalam konteks tanah. Bahasa itu yang dipakai untuk memukul orang Melayu. Bahasa yang dibanggakan itu, bahasa yang kita kasih kepada negara itu yang akhirnya memukul. Sejak awal, bagaimana bahasa itu dituangkan dalam kontrak konsesi dan kemudian memerangkap orang Melayu untuk tidak lagi bisa mengelola tanahnya. Itu bahasa itu. Pakai bahasa Belanda, Arab Melayu, kemudian pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Masuknya Angkatan Perang Republik Indonesia ketika mengamankan kebijakan Soekarno di sini juga pakai bahasa Melayu, bukan pakai bahasa Cina, bukan pakai bahasa India, bahasa Melayu. Memukul, menghilangkan. Itu tanah-tanah yang di Sarirejo yang diperjuangkan oleh Pormas itu. Kan tanah-tanah yang diberi Sultan Delhi dan Dato Tukapiring untuk pembangunan landasan karena ada poker Belanda yang mau masuk. Itu kan ex tembakau Langkat Society yang kemudian diberikan kepada Delhi Maskapai. Dipakai. Dan kemudian minta persetujuan Sultan Delhi itu untuk buat itu. Tapi apa lacur? Tanah-tanah itu kemudian tidak dipulangkan. Tapi kemudian dikooptasi menjadi kepemilikan Angkatan Perang Republik Indonesia dan kemudian TNI Angkatan Udara. Dan kemudian dijual belikan kepada, ya kita tahu semuanya. Dan muncul di sana yang namanya enklap-enklap perumahan-perumahan mewah. Di mana orang Melayu? Hambus. Nggak ada. Pakai bahasa itu. Dalam konteks wacana, kebanggaan diksi, kebanggaan apapun nama, entah bahasa apapun, kita banggalah bahasa Melayu itu. Tapi enggak, dia dipakai untuk memukul kita kembali. Itu yang membuat saya sedih sekali melihat masa depan Melayu dalam konstruksi geografis yang di Sumatera Utara. Sekarang kalau kita mau kemudian mendorong kemelayuan ini, kalau Hairul Munadi meminta saya juga nggak tahu caranya bagaimana. Simbol-simbol kemelayuan apa yang bisa kita pakai sebagai ujung tombak untuk memperjuangkan lagi. Bukan tanda kutip kerdil ya, rekan RMO, untuk melihat soal perbenturan entitas etnis dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi identity is quite important for me, for us. Tapi saya nggak tahu dari mana masuknya sekarang ini. Kalau kita mau mendorong perjuangan yang lebih, yang dikatakan Sohibul tadi, dari mana kita mulainya? Dari universitas. Orang Melayunya di Universitas Sumatera Utara banyak kali orang Melayu. Tapi dalam konteks pertarungan rektor Universitas Sumatera Utara, orang Melayunya pecah semua. Ini soal pilkada nih, misalnya. Apa orang Melayu bersatu? Surya? Enggak kan. Saya bicara pada tatanan yang lebih simpel saja, bagaimana kemudian sesuatu yang sudah kita kasih kepada negara, itu dipakai negara untuk menghantam kita menjadi seperti yang sekarang ini. Soal bagaimana ke depan, saya tak bisa menjawabnya. Sama-sama kita cari Hairul. Ya, karena kalau berharap kepada organisasi-organisasi kemelayuan sekarang ini pun, ya, saya juga nggak terlalu merasa bahwa kita bisa menyandarkan diri di sana. Berharap kepada kesultanan-kesultanan yang ada juga tidak cukup mampu. Mereka untuk kita jadikan gantungan melakukan perjuangannya. Ke arah mana perjuangan ini? Mau ke federalisme? Perjuangannya mau ke sana kira-kira. Kan kita nggak tahu ini mau perjuangan kemana. Perjuangan tetap berada di dalam barisan Republik Indonesia ini, tapi bisa lebih dihargai sebagai sebuah entitas yang memberi sumbangan, atau melakukan perjuangan keluar untuk mencari varian-varian baru yang lebih memungkinkan kita bisa menjaga wilayah kita ini. Betul yang dikatakan Sohibul, mau pulang nggak tahu kita sekarang ini kemana. Kampung saya di Labuan Bilik pun sudah tidak lagi seperti sebuah kampung orang Melayu di sana. Lebih banyak di sana itu bangunan burung walet. Jadi kalau pulang ke kampung, bangunan burung walet yang banyak di sana. Dan itu dikuasai oleh etnis tertentu.
Nggak ada lagi kampung di mana saya kecil di bawah orang tua saya bisa mandi di sungai, di muara sungai Bilah itu. Nggak ada lagi itu. Di mana Melayu? Pertanyaannya. Dan siapa Melayu itu akhirnya juga menjadi sesuatu yang penting untuk didiskusikan ke depan.